Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi ajma'in. Dulur, ketemu kembali dengan saya dalam kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad setiap pekan. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga dulur-dulur pemirsa dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, saya ingin dan berharap juga dulur-dulur dan kita semua dalam keadaan merdeka. Bukan hanya merdeka dari sisi lahir, tetapi merdeka dari sisi batin. Merdeka dari siapa? Merdeka dari cengkeraman setan laknatullah yang sering mengganggu dan membuat kita berpecah belah. Merdeka harus dimaknai sebagai satu bentuk konsep persatuan, terutama persatuan sebagai anak cucu Adam. Itu harapan kita. Maka topik kali ini kita akan bicara tentang persatuan. Meskipun persatuan nanti bisa kita maknai secara subjektif maupun objektif, tapi kita coba bedah dari persatuan umat, ya. Saya kali ini ditemani oleh teman setia saya ini. Bisa diperkenalkan sendiri sama ini. Oh ya, nama saya Mizan Ibrahim. Ya. Saya aslinya Lombok Apa Timur. pekerjaan tiap harinya Mas Mizan? Sekarang jadi guru, Gus. Oke, Mas Mizan, karena sampean diundang di sini ngobrol sama saya, mungkin ada yang mulai bisa yang selama ini mungkin dalam konteks persatuan sehingga nanti juga bisa menjadi bahan pertimbangan para pemirsa dalam menjalani hidup ini. Apa? Kita ini kan satu bangsa. Ya, terus kenapa? Harusnya itu kan yang namanya satu bangsa ya harusnya bersatu. Tapi saya melihat kok selama ini kok malah terpecah belah. Nah, coba berikan kami bagaimana untuk bisa agar umat atau bangsa ini bisa bersatu antar sesama. Jadi sebenarnya konsep persatuan itu dan kesatuan itu beda, ya. Kalau konsep persatuan dan kesatuan, kalau kesatuan itu kan satu kesatuan, satu yang sifatnya kebendaan, sesuatu yang memang benar. Persatuan itu proses. Jadi di mana kita kalau bicara persatuan dan kesatuan itu adalah antara proses dan hasil. Nah, selama kita belum mungkin kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan bicara tentang satu hal yang memang sudah paten dari Sabang sampai Merauke. Tapi proses persatuan, di dalam persatuan ini, di dalam kesatuan ini ada hal-hal yang dalam persatuan itu bisa jadi berbeda-beda, tapi mereka tetap bersatu gitu loh. Jadi kalau yang namanya persatuan, kita itu harus menghargai perbedaan. Bukan kemudian menyeragamkan. Karena kalau menyeragamkan itu kayak enggak mungkin, Mas Mizan. Enggak mungkin. Baik kita sebagai bangsa Indonesia maupun kita sebagai umat Islam. Karena memang ya sudah begitu memang. Begitu dalam arti gimana? Bukan kok kemudian saya membenarkan perpecahan. Beda loh ya. Membenarkan perpecahan dengan menghargai perbedaan itu beda. Ini yang perlu dipahami. Jadi menurut saya kita menghargai perbedaan itu, tapi tidak membenarkan perpecahan. Nah, ini kadang dibenarkan. Orang bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu yang sering kadang dipahami itu hanya binekanya, tapi tunggal ikanya nggak diadap gitu. Nah, sekarang selama ini yang mohon maaf bisa saya sampaikan dan kita rasakan bersama, kita hanya ngobrol di binekanya, di perbedaannya, tapi tidak mau di tunggal ikanya. Padahal untuk menjadi tunggal ika di berbineka ini ada proses saling menghormati, saling menghargai, open minded. Jadi kita itu ketika di dalam mencapai kesatuan, proses persatuan ini harus dipahami bahwa saya bisa jadi berbeda dengan orang lain, tapi tetap harus dalam satu kesatuan. Dalam Islam juga begitu, gitu. Nah, gimana? Nah, ini kan juga kalau tadi kan pertanyaannya dalam satu negara. Tapi kalau lebih rinci lagi dalam satu lingkup agama Islam. Kenapa? Nah, dalam agama Islam sendiri kan malah justru sekarang juga
antara satu kelompok yang lain malah tidak akur. Ya, sebenarnya sama Mas. Jadi kalau kita bicara tentang hidup bernegara, hidup beragama, ya begitu. Jadi kalau kita lihat ya misalnya, kita ini kalau dalam hal beragama nih, kita ini hidup beragama itulah agama dibawa seorang nabi, seorang rasul. Kalau di Islam kita dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh prosesnya lah seperti ini. Jadi ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke bumi, itulah dalam konteks apa? Untuk memperbaiki akhlak umat. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Saya diutus kata Nabi itu untuk memperbaiki urusan akhlak manusia. Loh kalau kita bicara itu, maka kita bicaranya adalah Nabi diutus untuk itu. Berarti ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu digembalakan, ada yang perlu dibimbing. Makanya mukadimah para penceramah kita bersolawat kepada Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mengeluarkan kita dari jalan kedzaliman menuju terang. Dibimbing, dibina itu konsepnya begini. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, ya membimbing umat, membina umat, itu ibaratnya seperti ada ternak, kambing, sapi atau apa di tanah lapang gitu ya. Kemudian ini kambing sapi ini dijaga oleh sang pangon, ya, penggembala atau cah angon. Digembala. Nah, ketika digembalakan, itu ternak ini terjaga tuh dari pelanggaran. Enggak makan tanaman orang, enggak melanggar ke sana kemari, juga terjaga dari bahaya serangan serigala dan lain sebagainya, kan dilindungi gitu. Nah, tetapi coba saja misalnya bocah angon atau sang penggembala ini lalu kemudian pulang sebentar atau lama, kira-kira kondisi penggembalanya gimana? Ya rusak. Karena ya kalau tahu sendiri kalau penggembala kan mesti ditinggal penggembala mesti akan jalan seperti itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi penggembala ketika ditunggu gembala ketika ditunggu terjaga dari tapi begitu ditinggalkan ya sama gitu. Nah umat ini ketika ditunggu oleh Rasulullah Muhammad SAW terjaga dari perpecahan terjaga, tapi begitu ditinggalkan dalam kejongkal lama ya sudah. Ada satu hadis Rasulullah bersabda setelah sholat isya biasanya kalau Rasulullah itu setelah sholat gitu lalu menghadap jamaah entah dengan wirid atau lalu dawuh bersabda gitu. Nah setelah sholat isya suatu ketika Rasulullah bersabda, perhatikan olehmu, jangka 100 tahun sepeninggalku, kamu tidak bakal menemukan umat sebaik kamu dalam kualitas ibadah maupun dalam kualitas iman. Ibadah umat seperti ayakan kulit syair, kulit kurma. Artinya apa? Kulit syair kita tahu ya, kayak dulu padi kalau diayak itu, diinteri itu kan nanti terus kemudian gabuknya itu minggir itu. Nah gabuk ini ya ayakan kulit syair, kulit kurma. Artinya apa? Dia itu seperti kulit tanpa isi. Buah yang tinggal isinya. Gitu loh. Di hadis lain Rasulullah pernah bahkan menginjak batu. Lalu kaki yang cekong bekas batu itu ditunjukkan sama sahabat. Ini loh. Ini hanya bekas batu tapi tidak ada batunya. Iman umat akhir zaman itu seperti gitu. Tinggal bekasnya tanpa iman. Nah, konteks ini yang kemudian ternyata 100 tahun sepeninggal Rasulullah memang terjadi. Bahkan sebelum 100 tahun. Kita lihat fakta sejarah itu. Apakah ini tidak bisa dicegah? Bisa sebenarnya. Tapi memang itu sunatullah itu. Sunatullah yang sudah diprediksi. Itu kan sebuah hadis prediktif namanya ya. Dan itu pasti benarnya. Nah, apakah kita tidak bisa menghindari? Bisa. Seperti misalnya, beberapa saat setelah Rasulullah wafat, itu ada seorang sahabat di pinggir jalan nangis gitu. Nangis. Lalu ada sahabat Umar dan Abu Bakar lewat. Kemudian bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Apakah kamu kurang yakin dengan kedudukan Rasulullah? Gitu. Dijawab, loh, saya yakin dengan kedudukan Rasulullah. Bahwa pasti sangat mulia. Tapi lalu apa yang membuat kamu menangis? Yang membuat saya menangis adalah ketika Rasulullah masih hidup. Langit dan bumi tersambung oleh apa? Wahyu. Ketika kita akan menafsirkan satu ayat, satu hadis, satu apa, keliru, ada yang bimbing. Dan bimbingan pasti
benar. Tetapi ketika kita ditinggalkan Rasulullah, langit bumi sudah tidak tersambung. Kita memang ditinggali oleh Quran dan hadis, tetapi kita tidak tahu penafsiran kita kadang berdasarkan nafsu. Abu Bakar dan Umar mendengar itu langsung nangis juga ikut. Loh, kalau di tingkat Abu Bakar dan Umar saja kadang khawatir akan perpecahan yang timbul karena perbedaan penafsiran. Loh, kok kita merasa enjoy saja. Nah, ini yang membuat gitu. Jadi memahami perbedaan itu tidak kemudian membenarkan perpecahan, itu berbeda. Itu. Nah, dan kita memang lihat kembali ke contoh ternak tadi. Rasulullah bersabda gini. Memang, jadi Rasulullah bersabda gini. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apa? Sunnat kitabullah wa sunnatur. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Quran dan hadis. Jika kamu tidak akan tersesat selamanya, lantadillu, abada. Kamu tidak akan tersesat. Apa? Ma tamassaktum bihima, barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya. Kalau kita lihat wa'tasimu bihablillah jami'ah, kemudian kita lihat bahwa anggaplah Quran dan hadis itu seperti dua tali yang mengekang kita di leher kita. Itu seperti misalnya ternak tadi ya, di tanah lapang tadi. Misalnya ternak tadi masing-masing dikasih apa? Tali gitu ya, dikasih tali. Lalu ketika tali ini dipegangi oleh sang penggembala, dia nggak akan kemana-mana tuh. Benar-benar mematuhi penggembala. Tapi ketika penggembala pergi, entah pulang atau apa, tali memang masih ada di leher. Tapi kira-kira si ternak ini gimana? Ya, tali masih ada, tapi dia dibawa tali itu ke sana kemari menurut maunya kambing gitu. Kita pun demikian. Kita ditinggali dua perkara, dua tali, Quran dan hadis. Ketika Rasulullah masih hidup, masih ada tuh tali yang memegang tali kita. Ada perbedaan pendapat antara Umar sama Abu Bakar misalnya. Diluruskan sama Rasulullah. Dan ketika begitu putusan ada pada satu atau dua pihak, satu pihak, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Rukun. Jadi perbedaan pendapat tetap ada, tetapi dalam setiap eksekusi satu gitu loh. Dan masing-masing menghargai. Nah, tapi Mas Mizan, begitu Rasulullah wafat, Quran dan hadis memang masih nempel di leher manusia. Banyak dari kita yang masih hafal Quran dan hadis. Banyak dari kita yang paham bagaimana cara menafsirkan. Tetapi kemudian karena kita sudah tidak dibimbing oleh sang pembawa wahyu, seringkali kita kemudian membawa tali ini menurut masuk kita masing-masing. Berdasarkan kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan harta, kepentingan pribadi, golongan, kelompok. Ini yang membuatnya. Sama-sama ahli mufassirin. Dia memenuhi kriteria 12 kriteria atau berapa belas kriteria sebagai seorang. Sama-sama. Sama-sama lulusan mboksa. Tapi itu tadi. Nah, apakah kita kemudian melarang perbedaan? Kita tidak bisa melarang perbedaan. Ini perbedaan itu niscaya. Cuma jangan berpecah belah. Perbedaan dalam diskusi oke, tapi dalam hal eksekusi, ayo kita melihat umat, kemaslahatan umat seperti apa. Nah, itu Mas Misan sekilas. Gimana? Mau bertanya nih? Ya. Saya ini kan seorang guru. Jadi kadang anak-anak itu bertanya begini. Nah, selain saya belajar, ini kan sama-sama belajar. Selain saya melihat dari YouTube, kemudian buka di buku. Nah, anak-anak itu bertanya begini. Allah itu di mana sih Gus? Allah itu di mana sih Pak Mizan gitu. Nah, kalau saya melihat dari YouTube, ada yang katanya bilangnya Allah itu berada di singgasana Ars. Ada juga bilangnya bahwa Allah itu di atas. Nah, Allah itu ibarat kita melihat semut gini. Nah, ibarat kita melihat semut, nah kita itu seperti semut ini, sehingga Allah itu bisa mengawasi melihat kita gitu. Seperti itu. Apakah bagaimana yang saya harus jawab kepada anak-anak atau kemudian saya Sama sedang memberi contoh perbedaan pendapat ya. Iya. Oke. Saya rasa gini, kalau kita berbeda pendapat di dalam furu atau cabang-cabang agama, di dalam fikih,
Kita mungkin masih bisa lah mentolerir. Tapi kalau dalam hal akidah, kita bicara Allah di mana itu bicara akidah itu ya. Jadi memang agak perlu hati-hati, dimanapun perlu hati-hati. Nah, sebelum kita bicara ke sana tadi, Mas Mian, bicara tentang perbedaan tadi. Kalau kita bicara tentang, nanti tolong ingatkan saya ke sana, karena bagaimana solusi agar umat ini tidak berpecah belah atau berbeda pendapat monggo, tetapi jangan sampai saling bermusuhan itu tadi. Ya kayak kita bernegara ini, kita dari Papua, dari Bali, dari Aceh, silakan, jelas berbeda itu, bahasa berbeda, suku agama berbeda, jelas itu, tidak bisa kemudian orang Jawa disuruh berbahasa, orang Papua disuruh bahasa Aceh, tidak mungkin gitu, atau itu. Nah, tetapi ada yang bisa kita upayakan di dalam menjaga tidak saja kesatuan tetapi juga persatuan. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini tadi. Perbedaan pendapat tentang Allah di mana. Sebenarnya ini harus ada topik sendiri bahasan ini. Tapi ya tidak apa-apa lah, sekilas kita bahas. Sebenarnya kalau kita bicara itu, kita itu sebenarnya tidak berhak maksudnya membicarakan tentang zat Allah. Karena kalau bicara Allah di mana, berarti kan Allah itu apa? Karena kalau di mana kita bicara tempat. Nah, kalau kita bicara tempat, kan kita bicara apa yang bertempat. Nah, padahal kita bicara apa, itu adalah bicara tentang zat. Padahal kita sudah dilarang itu. Ya kan? Tafakkaru fi khalqillah. Kamu itu berpikirlah saja tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa ini kita dilarang begitu? Karena kita itu logika kita, ya kan, kemampuan otak kita itu sangat terbatas untuk memahami jangankan Allah, yang jelas pemilik dan penguasa pencipta alam semesta. Kita ini hanya keterbatasan ilmu pengetahuan kita. Jadi kalau bicara tentang makhluk hidup, sampai yang terkecil mikroorganisme itu pemahaman kita kan yang namanya makhluk hidup itu lah butuh sinar matahari, butuh oksigen kan gitu. Loh, ternyata ada di Palung Mariana itu, di palung yang terdalam di Filipina yang 12 km di bawah laut itu kayak namanya sinar matahari itu tidak bisa nyampe sampai sana itu. Padahal seluruh makhluk hidup butuh sinar matahari, juga butuh. Dan selain itu, kedalaman air itu akan mempengaruhi tekanan air kepada satu benda apapun. Bahkan kapal selam yang paling canggih sekalipun itu untuk kedalaman tertentu akan pecah itu. Nah, ternyata dengan konsep seperti itu makhluk hidup nggak mungkin hidup di Palung Mariana. Tapi ternyata ada. Dan sampai hari ini ilmu pengetahuan belum nyampe untuk menjelaskan itu. Ada juga yang namanya lava di gunung berapi, itu kan panasnya kan di atas 100 derajat itu. Dan tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ, mesti hancur. Tapi ternyata ada. Ini juga ilmu pengetahuan belum nyampe untuk menjelaskan itu. Apalagi menjelaskan zat Allah. Itulah kenapa tidak boleh. Tapi oke lah, karena banyak dalil nakli yang mengatakan. Kita bicara tsumastawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Monggo silahkan berbeda pendapat, silahkan mengatakan di atas, silahkan itu hak para mufassirin. Tapi bagaimana sesungguhnya? Kalau bicara tentang Allah, kita tidak bisa melogikakan Allah seperti logika kita. Tidak bisa kita mengumpamakan Allah seperti kita. Misalnya, Allah duduk di singgasananya. Kalimat Allah duduk, itu nggak bisa kita membayangkan Allah seperti duduk di kursi gini nih. Kita akan bicara tentang kursinya kemudian. Di atas, loh, lawang dalam ayat kursi jelas itu. Ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a, luasnya kursiyuhu, kursinya Allah, itu seluas langit dan bumi. Berarti kursinya Allah, singgasananya Allah, itu meliputi langit dan bumi. Itu yang pertama. Kita monggo saja, ya memang Allah di arsy, cuma arsynya Allah itu di mana? Kalau kita hanya memaknai ala, tsumastawa 'alal arsy, lalu ala ini di atas kita maknai seperti gramatikal kita, seperti nahwu shorof kita, atau seperti badek ba'ani bayan mantek kita, ya kita nanti, bahkan sampai di tingkat balaghah kita pun,
Kalimat ala ini kalau diartikan hanya atas, kita tidak nyampe. Jangan dipakai logika. Karena kalau pakai logika, coba lihat bumi ini misalnya. Bumi kan bulat, bunter gini. Nah ketika kita bicara bumi bunter ini, bumi kan gini porosnya. Kutub utara, kutub selatan. Loh, berdiri gini. Indonesia di sebelah sini nih. Di balik Indonesia sebelah sini itu Amerika tuh. Kalau kita bicara ini, kita kan berdiri hadap sini nih. Kepala kita di sini nih. Kalau kita bicara ala, berarti di atas kepala kita sono toh. Di bawahnya mana? Sini. Ya. Amerika. Sini, Amerika. Di bawah kita Amerika. Tapi buat orang Amerika atas mana? Sana. Bawahnya mana? Sana. Indonesia. Hah? Indonesia. Indonesia. Lah kalau gitu atasnya Amerika adalah bawahnya Indonesia adalah atasnya Amerika. Lalu Allah di mana? Kan nggak mungkin kita logikakan seperti itu. Kalau kita bicara nakli, dalil nakli juga menyatakan. Jadi dalam surat Al-Waqi'ah, kemudian dalam surat Qaf, lalu dalam surat Al-Baqarah, terutama dalam surat Al-Baqarah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Idza ketika sa'alaka bertanya kepadamu, ibadi hamba-hambaku itu, ani tentang aku, maka jawablah, fa inni sungguhnya aku, kata Allah, qarib dekat. Berarti Allah dekat. Dikuatkan dalam surat Qaf ayat 16. Sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu, wahai manusia, kepada manusia, gitu. Lebih dekat daripada urat leher. Kalau urat leher atau urat nadi itu di sini dan Allah lebih dekat, berarti Allah sangat dekat, nggak jauh. Gitu. Kalau gitu gimana? Kursius, kembali ke ayat kursi tadi, bahwa kursius samawati wal ardh, Allah menggenangi langit dan bumi. Makanya ketika kita i'tidal dari rukun ini, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar hamba yang memuji. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati menunjukkan atas, mil'u itu artinya apa? Memenuhi. Memenuhi langit, wa mil'ul ardi ke bawah memenuhi bumi. Jadi Allah. Makanya dalam kajian episode berapa itu ya, saya memakai contoh yang diberikan Pak Guru Mohtar, kita itu seperti ikan dalam air. Kemanapun kita berenang, diliputi, digenangi oleh air. Kita ini duduk kiaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, duduk berbaring dalam genangan keagungan kebesaran Allah. Jadi saya tidak kok sedang mengibaratkan Allah seperti air, karena khalafatul. Jadi Allah beda dengan makhluknya. Nah, tetapi Rasulullah juga pernah ditanya tuh, apa sih kenikmatan yang paling indah di surga? Kata Rasulullah, kenikmatan yang indah di surga adalah ketika seorang melihat wajah Allah. Nah, sahabat bertanya, lu melihat wajah Allah itu seperti apa ya Rasul? Seperti kamu melihat bulan, kamu tidak silau olehnya tapi bisa merasakan indah dan cahayanya. Apakah Rasulullah mengibaratkan Allah seperti bulan? Enggak. Ini karena manusia terbatas di dalam logika, imajinasi, dan kosakata. Jangankan Allah maksudnya. Tentang surga saja, itu hadis menyatakan, dalam hadis Sahih Bukhari sampaikan, surga itu mala ainun, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun, dan sesuatu yang belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan sesuatu yang bahkan belum terlintas dalam pikiran. Kalau surga ciptaan Allah saja kita belum mampu mengkosakatakan, mengimajinasikan, maka jangan pernah mencoba untuk mengimajinasikan Allah di mana seperti apa. Makanya pertanyaannya tadi jelas dalam surat Al-Baqarah 186. Ketika hambaku bertanya tentangku, jawab saja, ini qarib. Aku dekat, nggak jauh. Maka sebenarnya perbedaan ini harus kita sudahi, atau perbedaan itu dengan apa? Kita nggak perlu membicarakan tentang Allah di mana. Yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita mengimani Allah, lalu mengimplementasikan iman itu dalam keseharian. Gimana? Misalnya gini, dengan kita merasa bahwa Allah selalu dekat, maka kita akan dalam tanda kutip ketularan sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih penyayang, maka orang yang dekat dengan Allah pasti jiwanya kasih sesama kepada sesama. Sehingga apa? Hubungan transenden vertikal kepada Allah, imani tadi,
nyambung langsung kepada praktek implementasi horizontal, vertikal, horizontal, ritual, sosial. Daripada kita hanya bicara utak-utik di mana Allah, kita itu imani Allah bahwa Allah dekat, maka dengan kedekatan itu kita akan tertular sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menjadi pengasih penyayang, sehingga kemudian kepada sesama. Hubungannya apa? Kalau kita sayang kepada sesama, kita maka akan bisa menghargai perbedaan. Maka kita akan mampu mempersatukan kita itu. Itu maksudnya. Karena apa? Allah satu. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam memerintah negeri Madinah sangat menghargai perbedaan. Kepada yang Yahudi, kepada yang Nasrani, kepada apa. Kan itu tadi. Sangat memahami. Gitu sekilas. Ya, jadi ada lagi? Nah, tapi bagaimana Gus yang kembali kepada tentang persatuan tadi? Nah, kita lihat orang yang sekarang apalagi berpecah belah antar umat, antar agama seperti ini, berarti ya harus kembali kepada Allah tadi berarti. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara perpecahan itu sesuatu yang sifatnya selalu ada. Tetapi kita bukan kemudian membenarkan perpecahan sekali lagi, tapi berusaha menghindari perpecahan. Sebenarnya ketika Rasulullah bersabda, 100 tahun sepeninggalku, umat akan seperti ayakan kulit syair kulit kurma. Ibadah umat dibiarkan Allah. Jadi umat itu imannya tinggal seperti bekas. Memang banyak yang ya mungkin apal ayat, apal hadis, pintar ceramah, lahirnya seperti itu. Tapi dalam praktek sehari-hari, kita tidak usah melihat orang lain. Kita lihat diri kita masing-masing saja. Misalnya saya, sampean gitu. Dalam keseharian, mungkin saya dipanggil Gus, sudah haji apa, tapi belum tentu. Bisa jadi saya termasuk di dalam orang yang imannya kurang tadi. Nah, tetapi masih ada harapan. Apa itu? Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, yub'atsu 'ala kulli ra'sin mi'atin sanatin may yujaddidu li hadhil ummati amradiniha. Dibangkitkan dalam setiap penghujung 100 tahun, seseorang yujaddidu yang memperbarui. Ini menjadi misinya ya, misinya. Orang yang memperbarui li hadhil ummah untuk umat ini. Apa? Dalam hal amradiniha, dalam urusan agamanya. Maka kita patut bersyukur, ada optimisme bahwa akan ada dalam setiap penghujung 100 tahun. Nah kalau dalam 100 tahun saja sudah rusak, apalagi 1500 tahun yang ditinggalkan Rasul, rusak banget. Tapi kemudian Allah memberikan harapan bahwa setiap 100 tahun Allah itu menunjuk seseorang untuk menjadi reformis, mujaddid, yang mengembalikan paham manusia, arah hidup manusia, kembali kepada apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Kalau gitu siapa sekarang? Nah, pertanyaannya ini. Siapa sekarang? Bisa saja jadi siapa saja. Hunus. Tidak ada yang tahu. Tapi kita wajib untuk mencari tahu. Nah, dengan cara apa? Maka perbedaan pendapat tetap harus kita hargai. Tapi meminimalisir perpecahan, itulah yang harus kita lakukan. Jadi meminimalisir perpecahan. Dengan cara apa? Sudah. Kalau sesama agama berbeda dalam hal perilaku ibadah, gak usah saling benci. Lana amaluna walakum amalukum. Amalku adalah amalmu, amalmu, amalmu. Sudah, gak usah saling mencaci. Jangan bikin grup-grup yang kemudian, wah ini satunya menyesatkan yang lain. Gak usah, itu manas-manasi umat. Sementara terhadap sesama anak negeri, tapi berbeda agama, ya sudah, lakum dinukum waliyatin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku, ayo saling mengamalkan, tidak usah saling lompat pagar. Lah enak tak? Jadi bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tetap bisa terjaga. Perbedaan monggo saja, tetapi perpecahan jangan. Bukan monggo saya kemudian saya silahkan, ya kalau bisa kita memang bersatu, tapi itulah dunia utopia yang memang kayaknya sampai kapanpun kayaknya gitu. Ya kita, tapi saya sama Mas harus bersatu. Terutama dalam hal apa bersatu? Wah, saya nggak dengar suaranya. Kayaknya baru kita sudah ada 30 menit kita. Sudah ya makanya. Oke, jadi sebagai closing Mas Nizan, jadi kita tadi ada 2 topik besar sebenarnya tentang Allah
di mana Allah dekat. Allah menggenangi jagat raya ini. Kursinya Allah menggenangi, meliputi jagat raya ini. Kalaupun Allah berfirman, di sepertiga malam terakhir aku akan turun ke langit paling rendah, itu bukan berarti langit kemudian langit yang dalam bentuk Allah kayak duk-duk-duk turun tangga. Jangan dimaknai begitu. Karena kalau kita memaknai begitu, itu nanti mengkerdilkan Allah gitu. Sekali lagi. Demikian pula. Kenapa? Karena kalau kayak gini, barang siapa yang mendekat kepadaku atau dengan merangkak, maka aku akan mendekatnya dengan berjalan. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatnya dengan berlari. Barang siapa yang berlari kepadaku, aku akan berkuda kepadanya. Sekarang kamu mau kita imajinasikan dengan imajinasi kita. Allah masa berkuda? Nah gitu, sama dengan kursi sama. Sehingga ayo kita pahami saja, sudah berhenti berpikir tentang zat Allah, kita berpikir saja apa yang bisa kita jadikan dampak bagus dari iman kepada Allah tadi. Mengingat Allah akan menjadi kasih kepada sesama. Dalam konteks itu insya Allah nanti ketika kita benar-benar dekat kepada Allah, perpecahan itu bisa diminimalisir. Kalau dihilangkan sama sekali ya wallahu alam, itu dunia ideal kita, kalau bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau melihat seperti ini, setidaknya kita tidak saling berpecah. Sesama anak negeri, meskipun berbeda suku agama, lakum dinukum waliyadin, tetap berbineka tunggal ika. Jadi tidak hanya berbineka, tetapi juga tunggal ika. Dalam hal satu agama juga begitu. Saya rasa itu topik kita pada malam hari ini. Dulur semua dimanapun berada, semoga tidak ada hal yang menyinggung sara. Kita benar-benar di sini hanya untuk berpikir tentang bagaimana mencari kedamaian, karena peaceful adalah salah satu dari makna Islam. Karena Islam itu maknanya adalah peace. Selain makna Islam adalah serah diri, selain makna Islam adalah selamat. Maka makna Islam itu adalah agama yang mengajak umatnya untuk tunduk patuh kepada Allah, serah diri, tunduk patuh kepada Allah demi mencapai peace, kedamaian, dan salam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kita benar-benar memahami bahwa kalaupun kita berbeda, jangan sampai kita berpecah belah. Dan kita itu memahami Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang satu. Allah berbeda dengan makhluknya, Allah menggenangi jagat raya ini. Ketika kita sudah merasa digenangi oleh Allah, insya Allah kita akan merasa diawasi. Maka ketika sudah merasa diawasi, fungsi lain adalah kita tidak akan berani macam-macam, tidak akan berani korupsi, tidak akan berani menipu, tidak akan berani menghina atau mencaci sesamanya. Karena di sini ada Allah. Saya rasa itu pesan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk dulurku semua dimanapun berada. Salam dari kami, dari saya, Gus Glory di SPMA Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.